Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syalepi Fajli Nugraha dari kelas IF 24B dengan NIM 2441625520113. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS struktur data, yang mana tugasnya adalah menjelaskan materi struktur data, yang materinya sebagai berikut. Ada 4. Pertama ada materi array, yang kedua ada materi hashmap, yang ketiga ada materi stack atau tumpukan, dan yang keempat ada materi queue atau antrian. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu array. Array adalah kumpulan data untuk menyimpan item bertipe sama. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, array itu bisa diibaratkan sebagai rak buku yang menyimpan buku di setiap lacinya, dan dalam satu rak itu tipe bukunya harus sama. Misalkan buku yang disimpan adalah buku tentang pelajaran, maka dalam satu rak itu bukunya harus tentang pelajaran. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan, mengatur, dan mengelola sekumpulan nilai atau data dalam satu variabel, di mana setiap nilai memiliki indeks posisi yang bisa digunakan untuk mengaksesnya. Array digunakan ketika menyimpan banyak nilai dalam satu variabel, mengakses dan memanipulasi data berdasarkan indeks, menghemat memori dan meningkatkan efisiensi proses dibandingkan membuat banyak variabel. Ciri-ciri array, tipe data homogen. Semua elemen dalam array biasanya harus bertipe data sama. Maka yang tadi, kayak buku, misal buku di dalam rak buku isinya pelajaran semua, maka isinya pelajaran. Ukuran tetap statis. Dalam beberapa bahasa, seperti C, ukuran array ditentukan di awal. Disimpan berurutan, elemen disimpan dalam blok memori berurutan. Ini contoh array sederhana. Isinya ada apel, pisang, jeruk. Print buah, indeks 0. Outputnya apel. Jadi, karena apel ada di indeks 0, jadi outputnya apel. Kalau misal print buah, indeks 1, outputnya bakal pisang. Begitu seterusnya. Lalu ada beberapa fitur array yang ada di dalam Python. Pertama ada append buat menambahkan elemen di akhir list. Terus ada clear buat menghapus elemen dari list. Terus ada copy untuk mengembalikan salinan list. Ada count untuk mengembalikan jumlah elemen di dalam nilai yang ditentukan. Terus ada extend untuk menambahkan elemen list atau iterable ke akhir list saat ini. Juga ada index untuk mengembalikan indeks pertama ke nilai yang ditentukan. Juga ada insert untuk menambahkan elemen pada posisi yang ditentukan. Ada juga pop untuk menghapus elemen pada posisi yang ditentukan. Ada remove untuk menghapus item dengan nilai yang ditentukan. Ada juga reverse untuk membalikan urutan list. Dan terakhir ada sort untuk mengurutkan list. Nah, di sini saya ada contoh codingan Python sederhana tentang array yang menggunakan append, pop, dan sort. Di sini ada function tambah untuk menambahkan angka atau ketik selesai untuk mengakhirinya. Ada number titik append untuk menambahkan seperti yang tadi saya jelaskan. Terus ada function hapus. Di sini menggunakan pop buat menghapus nilai yang ingin ditentukan. Juga ada function urut untuk mengurutkannya. Di sini menggunakan sort. Oke. Langsung saja saya jalankan.
Pertama, kita masukkan nomor secara acak. Lalu kita hapus. Di sini kita akan menghapus nomor 78, dia ada di indeks kedua. Nah, langsung hilang nomor 78. Terus kita akan mengurutkannya menggunakan sort. Nah, ini arraynya langsung terurut. Oke, itu saja untuk materi array. Selanjutnya kita ke materi yang kedua, yaitu hashmap. Hashmap adalah struktur data yang menyimpan pasangan kunci dan nilai key value pair. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk kita mencari nomor telepon, kita itu memerlukan nama orang untuk mendapatkan nomor tersebut. Nah, hashmap memungkinkan pencarian, penambahan, dan penghapusan data dengan sangat cepat, biasanya dalam waktu konstan. Itu waktu yang sangat cepat. Konsep dasar hash table, key itu sebagai identitas unik untuk setiap data, contohnya kayak nama seseorang, value atau data yang ingin disimpan, misalnya nomor telepon orang tersebut. Hash adalah fungsi yang mengubah key menjadi index array. Terus ada collision, ketika dua key yang berbeda menghasilkan indeks yang sama. Nah, cara kerja hash itu saat ingin menyimpan sebuah data, kita mengambil key-nya, lalu menggunakan hash untuk menghitung indeks di dalam array tersebut, lalu menyimpan value pada indeks tersebut. Saat ingin mengambil data, gunakan key, lalu hash mencari indeks, terus ambil value atau data dari indeks tersebut. Nah, fungsi hash yang baik itu harus deterministik. Untuk input yang sama, selalu menghasilkan output yang sama. Jadi misal kita menyimpan nomor telepon seseorang dengan namanya, terus kalau kita mau cari nomor telepon tersebut, nomornya harus sama kayak waktu pas pertama kita nyimpan. Terus memiliki distribusi yang merata, fungsi hash harus menyebar key ke seluruh indeks array secara merata, bukan menumpuk di satu tempat. Efisien secara komputasi, fungsi hash harus ringan dan cepat untuk menghitung. Minim collision, fungsi hash yang baik menghindari collision sebanyak mungkin, walaupun tidak mungkin dihindari sepenuhnya. Nah, kelebihan dan kekurangan hash map, akses data sangat cepat, yang kayak tadi sangat konstan. Terus cocok untuk data berbasis kunci. Terus fleksibel, bisa nyimpan data string, angka, dan lain-lain. Gak kayak array yang tadi, cuma bisa satu jenis doang. Nah, kekurangannya tidak terurut, terus banyak menggunakan memori karena arraynya jadi sangat besar. Terus performa menurun jika collision banyak. Nah, ini contoh codingan sederhana hashmap. Ada function tambah stok. Ini kita menginput nama barangnya, terus jumlah barangnya, terus if barang sudah ada di dalam stok, maka dicek. Kalau udah ada, dia bakal ditambahin jumlahnya. Kalau belum, dia bakal masuk ke dalam stoknya. Terus function tampilan stok. Kalau nggak ada, dia bakal bilang barang kosong. Kalau ada, dia bakal nampilin semua stok barang. Terus function hapus stok. Di sini kita mau hapus apa barang yang perlu dihapus. Terus kalau misal barang yang nggak ada, barangnya nggak bakal ditemukan. Kalau ada, dia bakal dihapus. Kita langsung coba codingannya.
tambahkan susu 10, terus tambahkan 6, terus tambahkan 20. Nah, sini kita menampilkan barangnya. Sini ada susu 10, ini 6, ini 20. Terus kita mau menghapus misalkan nih. Dihapus, coba kita tampilkan lagi. Tuh, mie sudah tidak ada. Lalu keluar. Oke, untuk materi hashmap seperti itu. Selanjutnya kita ke materi yang ketiga, yaitu stack atau tumpukan. Stack atau tumpukan adalah kumpulan data yang diletakkan di atas data lainnya seperti sebuah tumpukan. Stack atau tumpukan merupakan salah satu struktur data yang menerapkan prinsip LIFO atau last in first out atau PILO first in first out, yang mana itu tuh jadi data yang pertama masuk itu biasanya bakal keluar terakhir, atau data yang baru masuk itu yang keluar pertama, seperti contoh di gambar ini. Kalau dalam kehidupan nyata itu stack itu seperti tumpukan piring atau tumpukan buku yang mana mereka bertumpuk. Nah, biasanya kita ngambil yang paling atas dulu, bukan dari yang paling bawah. Nah, ada beberapa operasi dasar pada stack. Yang pertama itu push untuk memasukkan elemen ke dalam tumpukan. Terus ada pop untuk menghapus elemen dari tumpukan. Terus ada top untuk mengembalikan elemen teratas tumpukan. Lalu ada isEmpty untuk mengembalikan nilai benar jika tumpukan kosong jika tidak salah. Terakhir ada isFull untuk mengembalikan nilai benar jika tumpukan penuh. Jika tidak, maka akan salah. Oke, ini implementasi stack dalam Python. Menggunakan contoh tumpukan buku. Di sini ada function push. Kita input judul bukunya, terus ke dalam tumpukan itu kita append judul buku tersebut untuk dimasukkan. Terus ada function pop, kita mengecek apakah tumpukan tersebut kosong, lalu kalau misalkan ada kita ngambil buku yang paling atas menggunakan pop. Terus pick, function pick untuk melihat tumpukan buku yang paling atas itu apa, judul buku yang paling atas. Terus ada function tampilkan, itu untuk menampilkan tumpukannya, apa aja isi dari tumpukan itu. Terus function isi itu untuk melihat berapa jumlah tumpukan tersebut. Oke, langsung kita coba. Kita nambahin bukunya, misal bukunya terus kita tambahin lagi lagi. Nah, kita ambil buku yang paling atas. Buku yang paling atas itu berarti algoritma, karena tadi baru algoritma yang terakhir kita tambahkan. Terus kita lihat buku paling atasnya. Sekarang struktur data yang paling atas karena algoritma udah dikeluarin. Terus kita lihat
sama Stuttgart. Bukannya cuma ada 2. Oke, itu aja untuk materi stack. Terakhir kita ke materi yang keempat, yaitu queue atau antrian. Queue atau antrian adalah kumpulan data yang pertama masuk akan keluar terlebih dahulu, seperti sebuah antrian. Nah, queue memiliki sifat atau prinsip first in, first out, yaitu data yang pertama masuk akan keluar terlebih dahulu, dan data yang terakhir masuk akan keluar paling akhir, kayak antrian. Nah, ini contohnya seperti di gambar ini. Kalau dalam kehidupan nyata ya kayak antrian. Jadi kalau kita antri yang pertama, kita bakal dilayani terlebih dahulu dan bakal selesai duluan. Kalau yang antri belakangan, dilayaninya bakal belakangan. Nah, ada beberapa operasi dalam queue. Queue membuat queue baru, terus ada enqueue dalam kurung item, menambahkan data queue. Penambahan selalu digunakan dari bagian belakang. Terus ada dequeue untuk menghapus data, selalu dilakukan dari bagian paling depan. isEmpty untuk mengetahui apakah queue dalam keadaan kosong atau tidak. Lalu ada size untuk mengidentifikasi jumlah data yang ada di dalam queue. Nah, ini adalah contoh implementasi queue dalam codingan Python. Ini tentang antrian pengunjung. Pertama ada function enqueue. Kita input nama pengunjungnya, terus kita append ke dalam array. Terus ada function dequeue. Kita mengecek dulu if not antrian, apakah array-nya kosong atau enggak. Kalau enggak, kalau ada isinya, nanti dalam array tersebut kita akan pop dari indeks 0, dari yang paling depan. Ada function depan ini untuk melihat siapa pengunjung atau antrian yang ada di array paling depan dari array 0. Terus ada ditampilkan ini untuk mengetahui isi antriannya. Terus ada def isi ini untuk mengetahui jumlah antriannya. Oke, langsung kita coba ke codingannya. Akan mengunjung akan kita coba keluarkan. Karena tadi Doni yang paling depan, jadi Doni yang duluan keluar. Terus kita lihat siapa yang paling depan sekarang. Nah, sekarang Tania. Terus kita lihat siapa aja pengunjungnya. Sekarang ada Tania sama Susi. Terus kita lihat banyak pengunjung. Nah, cuma ada 2. Karena tadi Tania sama Susi doang. Doninya udah keluar. Oke. Ini cukup sekian untuk materi Q-nya. Oke. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.